Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa sudah 2/3 dari ibadah Ramadan ini kita selesaikan. Tinggal menyisakan 1/3 yang terakhir yang dianggap oleh para ulama sebagai bagian terpenting dalam rangkaian amaliyah Ramadan kita. Kenapa ini jadi bagian yang terpenting? Sebab pertama, kita punya kepentingan untuk menutup Ramadan ini dengan baik, sebagaimana yang sering dijelaskan. Kemudian kepentingan yang kedua, karena kita punya proyek ingin wafat dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian kepentingan yang ketiga, karena tidak ada waktu terbaik untuk beramal solih kecuali 10 malam terakhir. Jadi ketika menafsirkan firman Allah wal fajri wa layalin ashr, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yang dimaksud wa layalin ashr itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi setiap rangkaian waktu kita dalam 1 tahun itu ada rangkaian-rangkaian waktu terbaik. Jika siang itu tidak ada yang bisa mengalahkan 10 siang pertama di bulan Zulhijjah. Tapi kalau malam tidak ada yang mengalahkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi tidak ada waktu terbaik untuk beramal soleh kecuali mulai malam ini. Dan seterusnya sampai nanti datang tanggal 1 Syawal. Beda ibadah Ramadan dengan luar Ramadan itu berbeda. Dan berbeda pula tanggal 1 sampai tanggal 20 dengan 21 sampai selesai itu juga berbeda. Ya, tidak bisa disamakan karena ini adalah rangkaian waktu-waktu terbaik. Jadi kita punya 3 kepentingan ini, termasuk salah satunya diantaranya karena kita punya kepentingan dengan Lailatul Qadar. Maka saya memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan untuk para jamaah untuk senantiasa bersemangat ya di dalam menyelesaikan Ramadan ini. Ya memang sudah berat sekali ya, sudah sangat berat. Tapi justru ini akhirnya, yang paling penting itu akhirnya. Ya. Sudah lelah matanya, sudah lelah pinggangnya juga udah capek gitu ya. Tapi yang bersabar saja. Ini tinggal 10 hari lagi kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita dianggap selesai dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sore hari ini kita tidak akan mendorong ini lagi karena sudah sering disampaikan. Bahkan Ketua DKM semalam sudah memberikan kultumnya, ya, ajakan untuk memaksimalkan waktu. Jadi 10 malam terakhir. Hari ini kita akan membicarakan tema yang ringan saja, ya, yaitu tentang bagaimana kita melakukan safar. Karena ya sepertinya ya di waktu-waktu yang akan datang, bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang akan banyak melakukan safar, baik itu yang pulang kampung ataupun yang tidak pulang kampung, tapi kan nggak mungkin juga di sini terus, gitu ya. Kadang-kadang pengen ke Sentul lah, ya, atau ke mana, Taman Safari lah dan lain sebagainya. Ini penting kemudian untuk kita diskusikan kembali meskipun sudah pernah disampaikan. Pertama yang ingin kita sampaikan adalah tentang filosofis, suasana filosofis dalam mudik. Mudik itu kan istilah pulang kampung, ke kampung halaman kita, tempat kita dilahirkan, tempat asal usul kita dulu. Alasannya kalau ditanya kenapa Pak
pulang kampung, udah tahu tuh pulang kampung tuh macet, ya, tetap aja pulang. Udah tahu mahal tiketnya juga, ya, tetap aja pulang. Udah tahu juga tuh resikonya tinggi pulang kampung. Setiap tahun itu puluhan ribu kejadiannya, tapi tetap aja pulang kampung. Pokoknya nggak apa-apa, habis waktu nabung 1 tahun kita habisin buat pulang kampung juga nggak apa. Istilahnya kan begitu. Memang sebenarnya ngapain sih pulang kampung? Alasannya karena di kampung itu ada orang-orang yang kita cintai dan kita pengen ketemu. Ada ayah kita, ibu kita, saudara kita, mungkin teman-teman main kita dulu waktu masih kecil. Ya masuk akal. Kemudian kadang-kadang kangen dengan suasana kampung, dengan sawah-sawahnya, dengan kebun-kebunnya, ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang alasannya begitu. Nah uniknya, kalau ditanya, kalau pulang kampungnya ke akhirat mau atau enggak? Nah, kapan kakak mau? Lah, kenapa enggak mau? Kampung kita yang sebenarnya itu di surga. Kenapa enggak mau pulang? Jadi kalau alasannya adalah karena tadi ya, karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu punya orang yang dicintai. Nanti ketika kita pulang, ketemu dengan orang yang paling kita cintai, yang jauh lebih kita cintai daripada ayah dan ibu kita. Kita akan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau alasan pulang kampung itu karena ingin bertemu dengan orang yang kita cintai, nanti di akhirat kita akan bertemu dengan zat yang paling kita cintai, Allah. Apa enggak seperti itu? Kan harusnya tanda kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya bagian dari yang paling dia cintai lebih daripada ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Nah sekarang kita pulang kampung karena kita sayang dengan orang tua kita. Apa nggak mau pulang kampung bertemu dengan orang yang paling kita sayangi lebih daripada orang tua kita? Kalau alasannya karena ada orang yang kita cintai. Kalau kita pulang kampung ke akhirat, ketemunya dengan Rasulullah, bertemunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau alasannya karena di kampung halaman tuh banyak hal-hal, banyak kenangan, banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Memang di surga nggak ada pemandangan yang indah. Tempat nyimpen kandang kudanya saja itu lebih baik daripada istananya. Siapa tuh presiden Rusia tuh? Putin di Kremlin. Nggak ada apa-apanya. Ya. Lebih indah daripada taman gantung Babilonia, ya. Lebih indah daripada menara paling tinggi se-alam dunia ini di Dubai. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang Arab itu sering membuat perumpamaan dengan hewan-hewan. Perumpamaan kebodohan itu keledai. Keledai itu binatang paling bodoh, ya. Wah, berkali-kali saya lihat sendiri gimana dosen-dosen di Mesir sering bilang kalau mahasiswa gak bisa jawab tuh keledai. Tak, ente dasar keledai. Itu ujian 8 juz. Juz 1 bisa, juz 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 gak bisa, langsung disuruh keluar. Itlaq baru, intakumma, keluar dasar keledai. Tanya juz 5 aja gak bisa. Itu saya Pak yang berada di balik pintu tuh, yang giliran setelah itu mikir tuh, gimana ini biar gak disebut keledai. Akhirnya pas giliran saya, kamu apa berapa juz? Waduh, kalau mau ngaku 8 takutnya gak bisa jawab. Saya ngaku aja 4. 4 betul. Juz 1 bisa, juz 2 bisa, juz 3 bisa, juz 4 bisa. Gini ya juz 5 sama, kenapa saya gak tahu juga. Banyak yang gagal di juz 5. Saya juz 5 juga sama, nggak bisa. Saya cuma disuruh keluar. Udah keluar. Karena saya nggak bilang hafalnya 8. Karena saya nggak bilang hafalnya 8. Saya bilang aja hafalnya cuma 4.
Akhirnya saya jawab 4, 5 enggak. Ya udah saya suruh keluar, alhamdulillah enggak naik. Enggak apa-apa, yang jelas saya enggak disebut keledai. Kata Ibnu Qayyim, orang Arab itu sering menyebut keledai bodoh, tapi sebodoh-bodohnya keledai, dia tahu jalan pulang. Ya. Dia tahu jalan pulang. Keledai itu kalau kita bawa ke pasar terus disuruh pulang sendiri, dia bisa pulang ke rumah bapak tuh. Enggak perlu Google Maps, enggak. Lah kalau bapak-bapak udah pakai Google terus masih nanya lagi sama orang di jalan. Kadang-kadang susah juga baca Google Maps. Keledai itu nggak pakai Google Maps, nggak nanya kanan kiri, nggak pernah ada keledai nanya. Tapi dia bisa pulang, Pak. Meskipun di tempat yang gelap, dia bisa pulang ke rumahnya. Kata Ibnu Qayyim, kalau ada orang nggak tahu jalan pulang, orang lebih bodoh daripada keledai. Pulang kemana? Pulang ke surga. Karena rumah kita yang asli ada di surga. Karena bapak dan ibu itu keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam dulu tinggalnya di surga, maka pulang kampungnya ke surga, jangan ke tempat yang lain. Jangan malu-maluin rumah di Garut pulang ke Surabaya. Kamu ngapain pulang ke Surabaya? Ya kalau kampung asalnya Garut, mudiknya ke Garut lagi, Pak. Kalau asalnya Surabaya, pulangnya ke Surabaya. Jangan ke tempat yang lain. Nah, ada orang-orang yang lebih bodoh daripada keledai, asalnya di surga, pulangnya ke neraka. Kata Ibnu Qayyim. Nah, ini asal filosofis. Maka dari itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita duduk bermajelis ilmu dalam rangka memudahkan jalan kita menuju surga yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kenapa perlu dimudahkan? Karena ternyata dulu kisahnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika Allah sudah selesai menciptakan surga, malaikat Jibril kan dipanggil, wahai Jibril, coba nih, saya baru menciptakan surga. Menurutmu gimana surga itu? Begitu dilihat oleh malaikat Jibril, wah ya Allah, ini orang kalau tahu surga itu seperti ini, gak akan ada yang nyasar, semuanya pasti masuk surga. Gak ada yang mau dunia, semuanya pasti pengen surga. Gak akan ada yang terlambat sholat jamaah, gak akan ada yang gak puasa, gak akan ada yang gak sholat. Semua orang tuh pasti kompak, semuanya masuk surga. Kemudian oleh Allah jalannya ditutup, ditutup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, penuh onak dan duri, penuh rasa malas, penuh kebosanan, penuh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sampai akhirnya kemudian malaikat Jibril dipanggil lagi, coba Jibril, menurutmu gimana sekarang? Begitu dilihat untuk yang kedua kalinya, malaikat Jibril berkata, ya Allah, saya takut kalau begini caranya nggak ada satupun orang yang mau masuk surga. Karena apa? Jalannya dibuat begitu sukar, dilingkupi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka satu-satunya jalan yang bisa menyingkirkan onak dan duri itu adalah ilmu. Makanya Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau bersusah payah mencari ilmu, Allah mudahkan nanti jalan yang menuju surga. Ini aspek filosofis. Kita akan masuk dalam adab-adab safar yang sudah pernah dijelaskan, tapi kemudian kita ingin mengulang lagi, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, baik yang akan pulang kampung atau yang tidak pulang kampung tapi nanti akan bepergian ke tempat-tempat yang lain. Ini penting untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, pastikan niatnya lillahi ta'ala, ya, pastikan niatnya lillahi ta'ala. Kemanapun kita akan safar, baik mau pulang kampung maupun ke tempat rekreasi, niatkan lillahi ta'ala. Pulang kampung, ya saya pengen silaturahim lillahi ta'ala, ya. Bukan cuma membagi warisan doang pulang, ya. Pulang kampung itu lillahi ta'ala, ingin bertemu dengan orang tua. Dan kalau sudah bertemu, saran Nabi berikutnya adalah, kalau kamu mencintai seseorang, katakan kalau kamu mencintainya. Nah, saya berpikir ya Pak, berat ya. Kalau kita kemudian tiba-tiba ujung-ujung datang ke rumah,
lalu pegang tangan bapak kita atau ibu kita, lalu berkata, "Mama, saya cinta sama mama karena Allah." Yang penting mah transfer aja lah. Ayo. Berat, mau ngomong begitu tuh berat sekali. Kok perasaan apa ya, geli-geli gimana gitu. Apa di sini ada bapak-bapak yang pernah berkata kepada ayahnya atau kepada ibunya atau kepada kakak kandungnya, pada adik kandungnya, kalau kita mencintainya karena Allah? Pada itu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu nanti yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu ya, upayakan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah kisah disebutkan hadis sahih, ada seorang yang berjalan jauh. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat, coba tanya, mau kemana orang itu? Capek-capek jalan jauh. Ketika ditanya, kamu mau kemana? Mau ke kampung Anu? Mau ngapain? Mau ketemu si Fulan bin Fulan. Memang kenapa? Mau nagih utang? Bukan. Apa karpet belum lunas? Bukan juga. Kenapa? Saya ingin mengunjunginya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat itu pulang. Kata Allah, sampaikan kepadanya, sebagaimana engkau mencintainya karena Allah, aku pun mencintainya. Ya, jadi satu, perbaiki niatnya dulu, ya. Jangan sampai kemudian pulang karena ingin menunjukkan, senggol nih bos, orang Jakarta pulang nih, gitu ya. Dia bawa segala macam di sini, emas, udah pinjam aja dulu, kan banyak ya penyewaan segitu. Giliran ngasih THR 2.000-an. 2.000. Meskipun duitnya baru tapi tetap aja 2.000. Ya bukan harus banyak, tapi sesuaikan dengan gayanya. Kalau gayanya banyak, ya duitnya yang dibagi banyak juga. Kalau orang Jakarta kok ngasih 2.000. Karena nih pulang, jangan bawa 2.000-an, minimal 10.000-an yang baru-baru itu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dianjurkan safar pada hari Kamis. Lihat, Lebaran hari apa? Kamu pas gitu ya. Nah ya, sehari setelah Lebaran pulang kampung. Sehari setelah Lebaran apa? Kemana? Nginep di puncak dan lain sebagainya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari senang sekali memulai perjalanannya di hari Kamis di waktu pagi. Hari Kamis waktu pagi. Ya, nanti bapak-bapak itu kalau punya perusahaan travel khusus untuk Kamis waktu pagi ada diskon spesial, ya, demi menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Harus begitu, usaha bisa jangan sekarang usaha, harus ada nilai yang kemudian kita berikan, ya, seperti itu tuh warteg kan ada tuh ya, khusus hari Jumat, gitu, ST-nya gratis, khusus hari Jumat. Nah orang yang driver itu kenapa nggak Jumat semua sih di hari Jumat? Kenapa? Ya demi menjunjung sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya travel juga sama, khusus hari Kamis pagi, semua yang berangkat menggunakan jasa armada kita mendapatkan diskon spesial. Agar semua orang apa? Berlomba-lomba melakukan perjalanan pada hari Kamis pagi. Nanti kalau punya perusahaan, nah khusus siapapun yang ingin bepergian di hari Kamis, kita berikan dispensasi cuti spesial. Boleh berangkat di hari Kamis, tetap hari Sabtu dan Minggunya libur. Saya ya nggak punya perusahaannya dan nggak punya kantornya. Kalau saya punya kantornya, yang mau berangkat mudik silakan. Kamis pagi tambahan cuti, tambahan cuti Kamis pagi berangkat. Ternyata dimanfaatin, Kamis paginya ngajuin cuti, ternyata belum pulang. Pulangnya tetap Sabtu. Jadi Nabi SAW sangat senang untuk bepergian pada Kamis pagi. Kemudian yang berikutnya, dianjurkan tidak bepergian sendirian. Ya,
dianjurkan untuk tidak bepergian sendirian, minimal bawa istrinya. Kalau istrinya banyak, dianjurkan untuk diundi. Nah, ini lewat saja, nggak ada, ya. Langsung saja ke bab berikutnya. Nah, nggak ada ya. Tapi kebiasaan Nabi SAW, jika bepergian, beliau mengundi istrinya yang namanya keluar, itulah yang kemudian dibawa untuk melakukan safar. Jika tidak ada, silakan cari teman-teman dari orang-orang salih, dan paling diutamakan mencari ilmu agama. Kenapa demikian? Karena Nabi menyarankan, kalaupun kamu ngasih tumpangan, usahakan yang dikasih tumpangan adalah orang-orang yang saleh. Kalaupun kamu berbagi makanan, diusahakan yang dibagi makanan adalah orang-orang yang saleh. La yaqulu ta'amakum illa taqiyun. Ya, jangan diupayakan kalau kita berbagi makanan, berbagi tumpangan dan lain sebagainya, diupayakan dinikmati oleh orang-orang yang saleh. Kenapa demikian? Karena kalau dia kenyang, ya ujung-ujungnya pasti paling dipakai ngaji, paling dipakai sholat, paling dipakai doa, paling dipakai ini dan gitu. Nanti bapak-bapak dapat pahalanya juga. Ya, kita dapat pahalanya juga. Selain itu, kenapa dari golongan penuntut ilmu agama, jika kita mendapatkan kesulitan dalam perjalanan, ada yang bisa ditanya. Mas perjalanan rokok terus gitu, udah puyeng udah kita gitu. Diajak sholat agak mau, tak aja. Jadi Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kalau seandainya manusia tahu apa yang menunggunya dari berbagai macam mara bahaya ketika safar sendirian, niscaya dia tidak akan keluar untuk safar sendirian. Ya, baik bahaya yang mengancam fisik kita ataupun bahaya yang mengancam agama kita. Maklum lagi safar, pas semua orang nggak kita kenal, kita mau ngapain aja juga bebas. Ya kan begitu. Kalau di sini masih jaim-jaim, bapak-bapak mau gitu ya, ke warjam situ ya, mau ngopi siang-siang, kan nggak bisa Pak, kita malu nanti ada yang kenal kan repot. Gitu. Tapi kalau di tempat orang lain, nggak ada orang yang kita kenal, kita bebas sekali. Ya. Jangan-jangan, wah, pegel-pegel cari dulu pijit, tapi pengen ada tanda ininya, gitu. Misalnya nggak ada yang kenal ini, gitu kan? Atau mau ini mau itu, sesuatu yang melanggar syariat. Kalau tidak ada yang kita kenal, kan agak bebas kita mengerjakannya. Ini pentingnya tidak safar sendirian, harus ada temannya, setidaknya untuk menjaga kita dari mara bahaya fisik kita dan mara bahaya yang mengancam agama kita. Ini yang anjuran Rasulullah. Jadi bapak-bapak yang mau pulang kampung atau yang mau bepergian, kalau masih kosong ajak aja yang lain. Itu jadi sedekah terbaik kita. Kalau di sekolah anak-anak itu sering diingatkan lagi, sedekah memberi tumpangan itu luar biasa. Kita mobil nih, maklum bapak-bapak dan ibu-ibu kan keluarganya irit gitu ya. Isinya masih kosong tuh, 3 jam lagi. Ajak siapa? Yang arahnya sama, kalau bisa kita ajak saja. Itu sedekah memberi tumpangan, termasuk salah satu sedekah terbaik. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa berpamitan kepada tetangga kita, kepada guru kita, dan minta didoakan agar Allah menitipkan keluarganya, menitipkan hartanya, menitipkan agamanya agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau mau pulang, temuin tetangganya, kalau masih ada. Ternyata semua udah pulang, tinggal kita yang belum pulang. Kayak kalau nggak mau pamit, pulangnya paling belakangan aja Pak. Kalau nggak mau pamit dulu, ya nggak wajib, cuma dianjurkan. Mana tahu ada hal yang kita lupa. Kalau tetangga tahu kita sedang tidak ada, mungkin bisa dibantuin. Ya, nah lupa saya punya akuarium, nggak ada yang kasih makan ikannya nanti. Lupa itu kipas angin belum dimatikan. Kalau tetangga ada kan dia tahu. AC belum dimatiin, kita udah pergi, mau balik lagi, udah bayar tol, mau balik lagi repot. Ya tinggal WA tetangganya. Ini mohon maaf tadi AC belum saya matiin misalnya, dan lain sebagainya kan enak. Ya. Jadi berpamitan kepada tetangga, kepada guru kita,
kemudian minta didoakan agar rumahnya, hartanya, keluarganya apabila tidak dibawa agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang diminta doa jangan iseng minta dibawain oleh-oleh. Jangan lupa ya, pulang Pak. Jangan lupa ya, biasa tuh oleh-oleh khas daerah mana gitu. Kecuali kalau bapak-bapak tahu betul, ini orang asik banget. Kalau kita gitu juga dia nggak apa-apa gitu biasa aja. Takutnya Pak, kan nggak semua orang begitu ya. Takutnya ada yang kepikiran, waduh ongkos aja pas-pasan, ada tetangga yang nyeletuk pengen dibawain oleh-oleh, kan jadi kepikiran, ya, kan jadi kepikiran. Nah, ini penting sekali untuk kita melihat siapa yang kita ajak bicara. Dan kalau model-model ya bapak-bapak di sini mau saya celetukin juga kan, insya Allah nggak apa-apa dan Pak ya. Ya nanti saya celetukin ini, ya kalau bapak mau pulang kan nggak ada yang baperan gitu. Tapi kan ada orang yang merasa nggak enak, mau beli tapi pas-pasan, nggak dibeliin udah tanggung gitu ya, dipesenin minta oleh-oleh dan lain sebagainya. Maka sebaiknya tidak nyeletuk untuk minta dibawain sesuatu. Ya. Toh nanti juga insya Allah dia akan bawa, ya. Kalau rezekinya ada, kesempatannya ada, insya Allah warga sini mah kompak semua. Dan itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Apabila kalian bepergian, bawalah sesuatu sebagai hadiah untuk orang-orang yang menjadi tetanggamu. Tahadu tahabu, saling memberikan hadiah. Nah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kemudian kalau kita bepergiannya rombongan, jangan lupa Pak, angkat satu sebagai amir safarnya. Ya, angkat satu sebagai amir safarnya. Kalau bapak-bapak haji dan umroh tuh mesti ada tuh. Ini amirul hajnya nih, ya. Ini amir umrohnya, ini amir safarnya. Nah, agar kemudian urusan kita bisa lebih dikoordinasikan. Apabila kalian bepergian dulu untuk safar, maka hendaknya mengangkat salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin. Baik. Nah itu setelah selesai semua, keluarlah kita dari rumah. Jangan lupa ucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Begitu naik kendaraan, jangan lupa mengucapkan doa lagi, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dalam riwayat lain jangan lupa takbir dulu 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kita. Kadang-kadang Pak, ada masanya itu kendaraan nggak bisa kita kendalikan. Ya, makanya penting kemudian untuk mengatakan hanya Allah yang bisa mengendalikan kendaraan ini. Ya. Nah lalu bapak-bapak berangkat. Ya. Ketika melewati tanjakan, jangan lupa untuk mengucapkan takbir. Ibu-ibu ingetin ya bapak-bapaknya. Ya, jangan di awas itu hati-hati itu jangan. Ketika tanjakan ucapkan takbir. Ketika turunan ucapkan itu. Baik, ya. Jadi ketika nanjak dalam hadis riwayat Imam Bukhari, para sahabat itu biasa bertakbir. Kemudian ketika menurun biasa bertasbih. Ketika mogok, mogok apa? Kalau nanjak baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, nanjak. Ya. Ketika turun baca tasbih. Kalau mogok, innalillahi. Ya. Kalau mogok ucapkan Bismillah. Bismillah. Kalau selip ucapkan Bismillah. Tiba-tiba masuk sebelah, masuk pahit, ucapkan Bismillah. Ya. Jadi kalau nanjak ucapkan takbir, kalau menurun ucapkan tasbih. Kemudian kalau kendaraan itu tiba-tiba mogok, tiba-tiba selip, tiba-tiba apa, pokoknya ada gangguan mesinnya sehingga kemudian tidak bisa lagi bergerak dan lain sebagainya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, bukan innalillahi, bukan istighfar, bukan yang lain. Istighfar boleh nanti setelah ini. Jangan-jangan selip gara-gara dosa kita. Silakan. Tapi paling pertama kali yang diucapkan adalah Bismillah. Kenapa Bismillah? Agar setan nanti tidak masuk. Agar setan nanti tidak masuk mempengaruhi kita. Bapak sih bukannya dicek dulu olinya, kata ibunya. Udah tutup langsung dengan Bismillah. Ya. Dan jangan berandai-andai. Coba kalau seandainya kita kanan tadi Pak, nggak akan semacet ini. Udah jangan. Itu membuka pintu setan. Udah ucapkan Bismillah. Macet, ucapkan Bismillah sudah. Mogok, ucapkan Bismillah. Tutup pintu setannya. Kadang-kadang setan itu masuk nanti di situ, di urusan-urusan begitu. Apa sih udah mama kasih tahu itu akinya udah dicek apa belum? Katanya udah ternyata belum gitu ya. Nanti suaminya, mama sih dandannya lama banget jadi kita nggak boleh gitu ya. Terus nanti anaknya, kamu sih berisik dulu di mobil. Udah langsung begitu mogok ucapkan Bismillah. Begitu start macet ucapkan Bismillah. Ya, kalau sudah Bismillah ujungnya nanti Alhamdulillah Mas. Ya. Jadi kalau kendaraannya mogok, kendaraannya slip, kendaraannya habis bensin, kendaraannya macet, mogok dan lain sebagainya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena doa orang yang bepergian itu mustajab. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doanya orang yang sedang bepergian. Doanya orang yang sedang bepergian. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah selesai, segera pulang. Jangan cari-cari alasan untuk berlama-lama di tempat safar. Nambah lagi. Segera pulang. Dan kalau nanti pulang, jangan langsung masuk rumah. Masuk masjid dulu, sholat 2 rakaat. Dan jangan ngetuk pintu di malam hari. Itu Nabi nggak suka. Kecuali bapak-bapak sudah ngasih tahu lebih dulu. Misalnya nih kalau nggak berangkat dengan istrinya, berangkat dalam urusan dinas, pulang malam, WA dulu, ma mau pulang. Insya Allah kira-kira sampainya jam 11. Di WA dulu. Jangan ujuk-ujuk datang. Emang mau ngapain ujuk-ujuk datang? Mau sidak? Ngapain sih istri saya kalau saya lagi nggak ada? Jangan. Ya, jangan. Nabi nggak suka. Jangan mengetuk pintu malam-malam kalau seandainya kita belum memberikan kabar. Orang zaman dulu mah repot melaksanakan ini. Para sahabat itu, kalau mereka pulang, mereka tuh nggak mau masuk perbatasan kampungnya. Biasanya ngumpah orang dulu. Ada orang di perbatasan, diupah dulu. Nih, saya kasih kamu $5. Tolong kasih tahu istri saya udah pulang. Mana alamatnya? Di RT ini, RW sekian. Orang dulu datang, Bang. Pakai kuda, dikasih tahu suamimu sudah ada di perbatasan, bentar lagi mau sampai. Nah, kayak kita mah sekarang enak, Pak, tinggal di WA saja. Gak usah nyuruh orang lain. Zaman dulu saking disiplinnya menjalankan syariat Nabi, itu sampai mereka bayar orang. Begitu sampai di perbatasan, nggak masuk kampung deh. Suruh orang dulu, misalnya di depan ada pos satpam, Pak, nih 50.000 kasih tahu keluarga saya pulang, udah nungguin tuh di perbatasan jalan persahabatan. Ya nanti jalan dulu tuh orangnya ke sini, dikasih tahu baru bapak pulang. Jadi ini kebiasaan Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, jika sudah pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang, jangan lupa memperbanyak zikir. Aibuna, taibuna, hamiduna, ila rabbina raghibun. Ini doa-doa yang biasa dipanjatkan Rasulullah. Kami pulang dalam keadaan bertobat, kami pulang membawa kebaikan, kami pulang dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebenarnya itu sangat panjang sekali, tapi sebagian besar sudah kita jelaskan ketika membahas tentang sholat jamak dan sholat qasar. Ya, karena ini bagian yang paling penting di dalam safar itu adalah beriltizam dengan syariat. Ya, gimana kita mau sholat jamak
salat qasar itu sudah kita pelajari semua. Ya, tinggal nanti dipraktekkan. Nanti masuk ke rest area, lihat orang lagi sholat, apa yang harus kita lakukan, itu sudah dijelaskan. Ya, jangan lagi kemudian kita ragu untuk menjadi makmum siapapun di dalam sholat kita. Ya. Kalau seandainya kita nggak yakin yang jadi imam itu adalah musafir, 2 rakaat juga, di qasar juga, ataukah dia imam tetap di situ yang sholatnya bakalan 4 rakaat. Gitu. Nah, ini kan kita sudah jelaskan semua ya. Untuk persoalan jamak dan qasar salat. Ya, paling nanti saja. Kalau misalnya masih ada hal yang mengganjal tentang jamak, tentang qasar salat, tentang buka puasa, aspek fikih di dalam perjalanan, nanti kita bisa diskusikan lagi. Ini kita akan selesaikan adab-adab safahnya dulu. Kemudian jika sudah pulang, dianjurkan untuk mengadakan acara tasyahud. Kalau bapak-bapak mah berangkatnya doang tasyahud, pulangnya kok gak pernah. Ya. Kalau mau, bukan wajib, kalau mau tasyakuran itu, walimah safar itu dilakukan pulang dari safar. Jadi para sahabat itu kalau pulang dari safar apa biasa motong sapi, motong kambing, kalau enggak motong unta. Wow, nanti ya tanggal 16 liatin bakal banyak orang motong kambing di persahabatan. Kanyang kita makan. Ini pulang safar motong kambing. Ayo kita makan-makan di rumah. Ya. Kenapa justru pulangnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah? Pulang dengan selamat. Kalau kita itu kan, kita perginya pengen didoain, begitu pulang dalam keadaan selamat ya sudah selesai gitu. Enggak, justru yang paling ditekankan untuk diadakan walimah itu pulang dari safar. Pulang dari haji bikin walimah. Ya kalau mau 2 kali alhamdulillah, berarti kita makannya 2 kali. Tapi kalau mau sekali, mendingan pulangnya. Mendingan pulang. Sebagai bentuk syukur kita, ya Allah, saya pulang dalam keadaan selamat. Istri saya yang ditinggalkan selamat, anak saya selamat, harta benda saya yang ditinggalkan selamat, semuanya tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah, udah yuk kita motong kambing, undang tetangga-tetangga, bikin acara walimah, bikin acara tasyakuran, pulang dari safar. Nah ini yang masih jarang kita kerjakan. Sama satu lagi yang masih jarang kita kerjakan, bikin surat wasiat. Ya, bikin surat wasiat. Mau pulang kampung seminggu, bikin surat wasiat. Kalau saya wafat, ini ya, itu misalnya tanah yang di situ itu buat ustadz aja, misalnya gitu ya. Ini aset perusahaan, wah disumbangin buat masjid semua. Bikin wasiat, terutama wasiat tentang utang-utang. Ya. Pernah minjam di si fulan sekian juta belum dibayar. Ini pernah minjem barang ini nanti kalau misalnya terjadi apa-apa, ya itu sudah ada catatannya. Jangan sampai kemudian banyak kasus orang wafat, tiba-tiba datang orang nagih utang. Bapak siapa? Nah saya teman bapak, temennya bapak pernah punya utang sama saya. Nah kita nggak ada yang tahu itu kira-kira mau dibayar atau enggak itu. Kita repot. Gitu. Nah, makanya kemudian tulis surat wasiat, terutama yang berkaitan dengan utang piutang. Baik para jamaah sekalian, ini bisa saya sampaikan, waktunya sangat terbatas. Jika ada yang masih perlu kita diskusikan, kita punya 2 atau 3 menit ya, sebelum kita bersiap-siap untuk berbuka puasa. Silakan. Mengenai yang tadi redaksi hadis yang kita pulang kampung sudah mengucapkan kepada orang yang kita cintai. Redaksinya itu apakah boleh, apakah memang itu harus dikatakan diucapkan dicintai atau boleh diganti dengan ekspresi atau tindakan yang mewakili cinta itu, Pak? Karena kalau kita ngomong cinta kita melanggar emotikon WA. Cinta tanpa kata-kata. Diganti dengan tindakan yang lain yang mengekspresikan bahwa kita cinta. Berapa? Langsung aja.
Pak Haji ini nggak pernah bilang cinta dengan istri. Ya, memang karena kita tidak biasa. Karena kita tidak biasa. Orang Arab itu biasa. Syekh yang kemarin datang ke sini itu masih mahasiswa Pak, 23 tahun umur, yang kemarin dari Palestina itu datang-datang dia bilang ke saya, wallahi ya akhi, ini uhibbuka fillah. Biasa mereka mengatakan, akhi, saudaraku, saya mencintaimu karena Allah. Ya, saya jawab, wa ana uhibbuka fillah. Saya juga cinta karena Allah. Mereka biasa mengatakan itu. Saya nggak tahu kita kenapa jadi nggak biasa, padahal dulu sebelum nikah biasa banget kalau begitu. Kenceng banget namanya. Iya begitu. Kok bisa sekarang nggak bisa? Ibu-ibu saya nggak tahu. Ibu masih ada nggak setelah menikah ada yang bilang cinta lagi? Ya gitu ya. Sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dua-duanya, ungkapannya dan ekspresinya. Ya kalaupun kita tidak bisa mengerjakan dua-duanya, minimal salah satunya. Minimal salah satunya. Berat mengucapkan langsung, ayah, saya cinta kepada ayah. Makanya ayah itu berhenti merokok gitu bisa. Saya cinta sama ayah. Saya sayang sama ayah. Pak, saya sayang banget sama bapak. Bisa ya, langsung begitu. Sayang, cinta, perhatian, itu langsung diungkapkan. Karena itu nanti punya nilai sendiri ketika diucapkan. Ya, itu punya nilai sendiri. Seperti doa. Doa itu kan permohonan kita kepada Allah. Bisa nggak sih Allah mengabulkan doa dalam hati? Bisa. Tapi syariat ingin kita mengucapkannya. Ya, syariat ingin kita mengucapkannya. Doa dalam hati bisa? Ya bisa. Tapi nggak ada pahalanya doa dalam hati. Ya. Setidaknya kalau doa belum dikabulkan, kalau diucapkan kita dapat pahalanya. Kan itu yang diperintahkan. Sama yang ini juga. Rasulullah SAW ingin dua-duanya jalan. Ya dalam bentuk yang konkret, tidak sekedar kata-kata, perhatiannya, gitu ya, materinya, ininya, itunya dan lain sebagainya. Rasulullah juga pengen kita mengucapkannya secara langsung. Gitu ya, tapi mengupayakan dua-duanya. Kalau tidak bisa, ya salah satunya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akhiri saja ya untuk bersiap-siap. Jangan lupa perbanyak membaca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.